أن يتقي الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, tujuan kita mengenal pahlawan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain untuk meneladani, mungkin tidak akan sama persis amal kita seperti mereka. Mungkin agak berat kalau kita serupa seperti para sahabat. Tapi setidaknya mudah-mudahan kajian-kajian mengenal para sahabat ini, niatan kita adalah niatan yang seperti Anas bin Malik rasakan. Hadisnya insya Allah sudah pernah kita singgung, hanya sekedar muqaddimah di kajian pertama tahun 2020 dalam sesi pahlawan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Matas sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Dijawab balik, "Ma'a'datta laha?" Memang sudah siap. Apa persiapannya? Kata Arab Badui tadi, kata orang tersebut, "Ma'a'dattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah." Enggak banyak yang saya siapkan, enggak banyak. Jangan bayangkan enggak banyaknya seperti kita. Ini enggak banyaknya sahabat. Enggak banyak salat, enggak banyak saum, enggak banyak sedekah. Standar sahabat, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dikumpulkan dengan orang yang engkau suka, engkau cinta. Anas bin Malik yang mendengarkan hadis ini, karena Anas bin Malik pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi dari sejak hijrah sampai wafat, dari sejak tiba di kota Madinah sampai wafat, mendengar tamu ini, kemudian mendengarkan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkomentar. Komentar inilah komentar kita semua. Fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa anta ma'aman ahbabta. Anas berkata, tidak ada yang lebih membuatku bahagia selain kalimat ini. Kalimat engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku tidak bisa beramal seperti Rasulullah, persis seperti Rasulullah 100%. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa beramal seperti Abu Bakar As-Siddiq, persis 100%. Tidak bisa, dan juga tidak bisa persis seperti Umar, tapi aku mencintai mereka. Mudah-mudahan aku dikumpulkan dengan mereka. Jadi niat kita, niatan saya khususnya, ingin banyak bercerita tentang generasi istimewa, generasi mulia. Setidaknya mudah-mudahan ada yang nyantol satu. Syukur kalau semuanya, kemudian
rasanya kok saya cinta ya dengan Abu Bakar, rasanya kok saya cinta ya dengan Umar, rasanya kok saya cinta. Mudah-mudahan kecintaan itu yang membuat kita dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cinta. Kalau sebelumnya kita cerita Abu Hurairah, mudah-mudahan kemudian tumbuh dan timbul kecintaan kita kepada Abu Hurairah, dikumpulkan nanti dengan Abu Hurairah. Kita juga pernah cerita Abu Dzar Al-Ghifari, mudah-mudahan timbul kecintaan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun mungkin perjuangannya tidak seperti mereka, tapi minimal cintanya dululah. Cintanya kepada mereka mudah-mudahan menjadi stasiun pertama saat kita mengangkat kisah-kisah pahlawan di sekitar Rasulullah SAW. Kali ini sebagai muqaddimah, sebagai kajian pertama di awal tahun ini, kita akan mengangkat wanita di sekitar Rasulullah SAW. Selain Ummahatul Mukminin, selain istrinya. Karena kalau istrinya sesinya sudah selesai dibahas, alhamdulillah. Kali ini kita akan mengangkat sosok Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Memang kalau ejaan bahasa Indonesianya, ya mohon maaf, ditulisnya memang seperti ini, Asma. Tapi kalau ejaan bahasa Arabnya, Asma, ada hamzahnya. Alif, sin, mim, alif, hamzah. Asma'u. Nah, tulisannya begitu. Cuman kalau kita tulis Asma'u, agak aneh, agak unik. Asma'u. Tulisannya begitu bahasa Arabnya. Asma'u, ada hamzahnya. Dieja oleh kita Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Sekilas tentang profil Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Kunyahnya, sering kita sampaikan makna dari kunyah. Kunyahnya Ummu Abdillah karena anak yang pertamanya laki-laki, yang terbesar namanya Abdullah. Suaminya Zubair bin Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sehingga Asma ini, kata para ahli sirah, wanita yang diberikan keistimewaan luar biasa dengan lingkungan yang istimewa. Kenapa? Bapaknya sahabat, kakeknya sahabat. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam dan jadi sahabat Rasulullah SAW. Siapa bapaknya Abu Bakar? Abu Bakar. Abu Quhafah namanya, nama aslinya Utsman. Jadi Abu Bakar bin Utsman, panggilannya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu sahabat. Abu Quhafah masuk Islam walaupun agak terlambat masuk Islamnya, tapi alhamdulillah jadi sahabat, jadi muslim. Asma sekali lagi wanita yang diberikan lingkungan keluarga yang istimewa karena mengumpulkan 4 generasi sahabat. Kakeknya sahabat, bapaknya sahabat, suaminya sahabat, anaknya sahabat, dan Asmanya sahabat. Saudarinya sahabat. Saudarinya sahabat. Jadi kalau kita kembali nanti ke sini, sekilas tentang profil keluarganya. Profil keluarganya Abu Bakar As-Siddiq pernah kita singgung di sesi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Profil keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya beberapa istri. 2 dinikahi sebelum Islam, 2 dinikahi setelah masuk Islam, setelah diangkat menjadi nabi. Istri yang pertama Qutailah, atau ada juga yang membacanya Qatilah. Qutailah binti, mohon maaf bukan bin, Qutailah binti Abdul Uzza. Punya anak yang pertama Abdullah dan Asma. Abdullah yang punya peran saat hijrahnya Rasulullah SAW, dan Asma juga. Kemudian istri yang kedua Ummu Ruman. Ummu Ruman punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah
dengan Asma satu ayah tapi beda ibu. Satu ayah beda ibu. Yang unik, Ummu Ruman masuk Islam, Qutailah tidak. Abdurrahman, Ummu Ruman masuk Islam, tapi Abdurrahman tidak atau terlambat masuk Islamnya. Sementara Qutailah tidak masuk Islam, tapi anak-anaknya masuk Islam. Jadi hidayah itu kadang tidak bisa ditebak. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali kepada Allah. Kata lirik lagu. Tapi luar biasa liriknya, Masya Allah. Liriknya sangat dalam. Ummu Ruman punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Abdurrahman ini saudara kandungnya Siti Aisyah, tapi masuk Islamnya terlambat. Pernah kita singgung kisah tentang Abdurrahman yang saat perang Badar, ya, saat perang Badar ikut bersama barisan orang-orang kafir Quraisy, dan setiap kali melihat Abu Bakar selalu menghindar, tidak mau berhadapan dengan ayahnya. Singkat cerita, Abdurrahman masuk Islam. Ceritalah ke Abu Bakar, Pak, ingat dulu waktu perang Badar, kenapa saya selalu menghindar dengan berkonfrontasi, berhadapan dengan Bapak? Kata Abu Bakar, andai saya berhadapan dengan engkau, saya bunuh. Abu Bakar yang dikenal lemah lembut, tapi kalau sudah bicara loyalitas, Allah lebih didahulukan daripada keluarga. Allah lebih didahulukan dari keluarga. Kemudian setelah itu Abu Bakar punya istri Asma binti Umais, punya anak namanya Muhammad, dan Habibah binti Zaid punya anak namanya Ummu Kulthum. Ini profil keluarganya Asma binti Abu Bakar. Asma kemudian menikah dengan Zubair bin Awam, kemudian punya anak 7 dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk sahabat pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, 10 orang yang dijamin masuk surga dan dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan yang luar biasa, Hawari Rasulullah, ring pertamanya Rasulullah. Jadi ini keluarga yang bukan sembarangan keluarga. Asma berada di lingkungan yang sangat istimewa. Seandainya Allah berikan kita kenikmatan lingkungan yang seperti ini, mudah-mudahan bisa disyukuri. Tinggal di dekat masjid, masjidnya makmur, masjidnya nyaman, masjidnya enak, banyak kajian, banyak majelis ilmu, semoga bisa disyukuri. Orang tuanya rajin ke masjid, anak-anaknya juga bisa diajak ke masjid, istrinya juga solehah. Rasanya andai Allah hanya memberikan nikmat seperti itu saja, itu sudah di atas cukup, sudah sangat luar biasa. Anaknya, di antaranya, nanti kita akan cerita lebih detail tentang keluarga dari Asma binti Abu Bakar. Ini profil singkat. Anaknya Abdullah, Urwah, Khadijah, dan seterusnya. Usianya dalam SAN, ini singkatan saja, dalam Siyar A'lam An-Nubala. Saya saja yang menyingkat ini, tidak ada yang pernah menyingkat SAN supaya mudah. Referensinya dalam kitab Siyar, pernah kita singgung ya, Siyar A'lam An-Nubala, kitab yang bisa jadi rujukan dalam mempelajari mengenal sirahnya para sahabat. Siyar artinya perjalanan, dari kata siroh, jamak dari kata siroh, siyar. Siyar, A'lam artinya tokoh-tokoh, An-Nubala terhormat. Nunnya pakai tasydid, kalau nggak pakai tasydid Anu-Bala, kotor. An-Nubala, Siyar Al-A'lam An-Nubala, jilid 2 halaman 289. Disebutkan usianya di atas Siti Aisyah 10 tahun. Muncul pertanyaan begini dari tadi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Kenapa tidak menikah dengan Asma yang usianya sudah lebih dewasa atau lebih tua 10 tahun dari Siti Aisyah? Sekali lagi ini hanya sekedar review flashback dulu saat kita membahas Siti Aisyah dan keluarga Abu Bakar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah setelah ditinggalkan oleh Siti Khadijah selama kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih selama 2 tahun. Dan saat itu usia Siti Aisyah sekitar 6 tahun, 6 sampai menuju ke 7 tahun saat itu. Setelah Rasulullah ditinggalkan Siti Khadijah 2 tahun. Berarti usia Asma 16-an tahun. Kenapa tidak menikah dengan Asma yang usianya sudah 16 tahun sementara Siti Aisyah baru 6 tahun? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah atau dengan istri-istri setelah Siti Khadijah adalah pernikahan yang dilandasi dengan wahyu. Baik wahyu yang diturunkan lewat Al-Quran ataupun wahyu yang lewat isyarat mimpi, baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada istrinya. Hadis sahih, Rasulullah setelah menikah dengan Siti Aisyah kemudian cerita, wahai Aisyah, dulu pernah datang malaikat kepadaku kemudian membawa qatifah. Qatifah itu semacam figura lah kalau bahasa kita. Kemudian ada wajahmu dalam qatifah tersebut, dalam nampan tersebut, dalam figura tersebut, dan dikatakan kepadaku, ini istrimu di dunia dan di surga. Jadi sudah diwahyukan oleh Allah lewat lewat kisah tadi kalau Siti Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Asma hijrah ke Madinah, nanti kita akan cerita Asma saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil 7 bulan. Kalau hamil pasti sudah menikah. Sebelum menikah pasti ada yang namanya khitbah. Ada yang namanya khitbah. Supaya mudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah di usia 52 tahun. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 53 tahun. Saat Rasulullah usia 53 tahun, saat itu Asma sedang hamil 7 bulan. Berarti saat Rasulullah menikah dengan Aisyah, Siti Aisyah, saat itu Asma kalau tidak dinikahi oleh Zubair, setidaknya sudah dikhitbah oleh Zubair. Inti nama eta lah. Kenapa Rasulullah tidak menikah Asma? Satu, karena pernikahan dengan Siti Aisyah itu wahyu. Yang kedua, karena pernikahan Rasulullah dengan Asma tidak memungkinkan. Satu, karena Asma sudah punya suami atau sudah dilamar oleh Zubair bin Awam. Ala kulli hal, di atas usia Siti Aisyah 10 tahun dalam Syiar Alam An-Nubala masuk Islam, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. BWN itu singkatan saja, saya yang membuat singkatannya supaya mudah. Al-Bidayah wan Nihayah, jilid ke-8 halaman 352, sahabat ke-18 setelah 17 orang sahabat masuk Islam, Asma yang ke-18. Gelarnya yang dikenal pemilik 2 sabuk, Zat Nitaqain, dan wafat di usia 100 tahun. Panjang umur. Sangat, bahkan disebutkan Asma itu, kita akan cerita wafatnya nanti detail. Asma itu wanita terakhir yang wafat dari golongan muhajirin. Orang-orang muhajirin yang terakhir wafat, laki-lakinya itu Anas bin Malik, perempuannya Asma binti Abu Bakar. Umurnya panjang, amal solehnya banyak. Boleh jadi selisih 1 tahun itu menjadi selisih surga beberapa tingkatan.
Usianya si fulan 50 tahun, usianya si fulan 51 tahun. Sama-sama beramal soleh, amal solehnya sama-sama diterima. Siapa kira-kira yang surganya lebih tinggi? Yang 51, karena ada tambahan 1 tahun beramal soleh. Kalau sama-sama diterima. Jumadil Ula 73 Hijriah di usia 100 tahun di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Cerita detailnya insya Allah kita akan bahas, kita ulas satu persatu. Yang pertama, naon ieu teh kieu lah pokona mah. Teu naon, sekalian kita belajar bahasa Arab sedikit. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, kadang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan amal yang sekejap, mungkin dikerjakannya itu hanya punten 5 menit, tapi diabadikan sepanjang hayat. Bukan hanya sepanjang hayat yang bersangkutan, tapi sepanjang hayat umat manusia. Asma binti Abu Bakar, ini kita baca kisahnya dulu. Melakukan amalan ini, saya yakin gak akan sampai seharian. Tolong bandingkan usia Asma yang 100 tahun dengan amal yang akan kita ceritakan, kemudian jejak yang diabadikan oleh Allah sampai hari ini. Dalam surat Yasin, kita pernah membahas surat Yasin di bulan Ramadan. Sanak tubuma qaddamu wa atharahum. Sanak tubuma, kami akan mencatat ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan jejaknya dari amal mereka. Ini jejak dari amal Asma binti Abu Bakar. Kisah yang menjadi latar belakang kronologi kenapa Asma diberi gelar Zat Nitaqain. Sekali lagi, yang ingin saya garis bawahi, yang ingin kita perhatikan, Asma dalam melakukan amal ini hanya kurang dari 1 hari, setengah hari, atau mungkin bayangan saya hanya 1 jam lah, kurang bahkan dari 1 jam, setengah jam, tapi sampai hari ini 1441 Hijriyah masih dikenang kisahnya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. An Asma radhiyallahu anha qalat, dari Asma yang langsung menceritakan, sona'tu sufrah, saya membuat sufrah. Itu kalau sekarang maknanya sufrah beda. Kalau kita pergi umroh kemudian makan lesehan, kemudian dikasih kain plastik. Kalau kita umroh biasanya makan lesehan, ngumpul bareng, nasi plastik, kemudian nasinya dikumpulkan di sana, dagingnya dikumpulkan di sana, dibejak-bejak dan seterusnya. Nah, kainnya itu kreseknya itu, plastiknya itu disebut sufrah, plastik sufrah. Tapi makna asli sufrah, makna awalnya sufrah itu bekal atau tempat yang biasa, bekal yang biasa dibawa oleh musafir. Makanya disebut sufrah dari kata safar. Bekal untuk seorang musafir dalam safarnya disebutnya sufrah. Sona'tu sufrata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat bekal makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Bakar, di rumahnya Abu Bakar. Hina arada an yuhajira ilal Madinah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Asma sudah menikah, punya rumah sendiri, tapi karena orang tuanya mau hijrah, maka Asma membantu persiapan perbekalan orang tuanya. Qalat, kata Asma, falam najid li sufratihi wala ma narbituhuma bihi. Setelah disiapkan bekalnya, saya tidak menemukan alat untuk mengikat bekalnya tadi. Sudah dikumpulkan di kainnya, sudah diletakkan semua bekal-bekalnya, tapi untuk mengikatnya nggak nemu. Dikejar waktu. Faqultu li Abi Bakar, kemudian saya mengatakan kepada Abu Bakar, wallahi ma ajidu syai'an arbitu bihi illa nitaqi. Bapak, saya nggak tahu ini ada tali atau enggak untuk mengikat bekal, untuk mengikat sufrahnya, kecuali sabuk. Biasanya perempuan zaman dulu pakai sabuk di tengah perutnya. Kalau seandainya mereka mau bekerja, kemudian digulung bajunya ke atas supaya bawahnya itu nggak kena tanah. Mungkin seperti orang yang mau pakai sarung lah.
Dia pakai sabuk. Nah, kalau misalkan sabuknya dilepas jadi kedodoran, logor dan seterusnya. Nitok bahasa Arabnya sabuk. Fasyak, kata Abu Bakar, fasyaqihi bithnain. Kata Abu Bakar, kalau begitu ikat pinggangmu itu bagi jadi 2. Farbutih, kemudian ikat. Yang satu buat ngikat bekal makanan, yang satu buat ngikat air. Farbutih biwahidis siqa wa bil akhar as-sufrah. Siqa itu kulit yang biasa dipakai untuk wadah minum. Kulit kemudian digulung, ujungnya kemudian diikat. Nah, ikatan ujungnya itu kemudian pakai sabuknya Asma. Kemudian makanan disimpan di wadah, kemudian digulung. Nah, ikatannya itu pakai sabuk Asma. Kata Abu Bakar, kalau begitu lepas saja sabuknya, kemudian belah jadi 2, satu untuk makanan, satu untuk minuman. Fafa'altu. Kemudian Asma menjalankan nasihat bapaknya Abu Bakar, falidzalika summitu dzatun nitaqain. Punten. Sampai hari ini kalau ditanya anak kecil, apa gelarnya Asma? Dzatun nitaqain, pemilik 2 sabuk. Semua orang mengenal Asma dengan gelar Dzatun nitaqain. Punya peran, setidaknya peran dalam hijrahnya Rasulullah. Ikat pinggang dibelah jadi 2, kemudian diikat. Kira-kira berapa menit Asma melakukan ini? Lepas ikat pinggang, potong jadi 2, kemudian ngikat jadi bekalnya Rasulullah. Berapa menit? Saya kira 5 menit juga tidak. Melepas kalau menyiapkan makanannya oke lah, misalkan beberapa jam. Ini julukannya bukan julukan mempersiap tukang cateringnya, tapi Dzatun nitaqain itu yang menjadi julukannya. Melepas ikat pinggang kemudian motong jadi 2 dan ngikatnya, peristiwa sekejap tapi sampai hari ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada amal yang simpel, kadang ada amal yang sederhana, kadang ada amal yang menurut kita sepele, tapi ketika dikerjakan dengan ikhlas diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyepelekan amal, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun engkau ketemu dengan wajah saudaramu dengan penuh senyuman. Boleh jadi senyuman yang seperti itu yang dikenang oleh orang dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Kiai Maimun gimana? Kalau engkau melihat seekor semut yang sedang tenggelam di air, angkat semut tadi, kemudian pindahkan ke tempat yang kering. Sepele mungkin menurut kita, pirage semut, tapi boleh jadi yang sepele itulah yang ikhlas di sisi Allah, yang akan menjadi penyelamat seseorang. Asma, menurut kita sepele, lepas sudah selesai. Tapi sampai hari ini gelarnya adalah Dzatun nitaqain. Dzatun nitaqain. Hijrah dan keluarga Asma. Dalam Tabaqat Al-Kubra, kitabnya Ibnu Sa'ad, jilidnya ke-8, halaman 196. Saya semakin hari semakin belajar kalau ternyata dalam kajian itu perlu referensi yang disampaikan juga. Khawatir mungkin ada jamaah, Ustadz, rujukannya apa? Tak iya rujukanna. Aya nu bahasa Indonesia na teu aya. Langsung ke bahasa Arabna, silahkan cari. Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad jilid ke-8 halaman 196. Belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang sangat luar biasa, memberikan rujukan sehingga memudahkan. Akhirnya kita pun dalam sirah mencoba untuk memberikan rujukannya, barangkali ada yang langsung ingin melihat teksnya. Bahasa Indonesiana belajar dulu bahasa Arabnya. Hajarat Asma wa zawjuha Zubair. Asma dan suaminya Zubair bin Awam hijrah. Jadi hijrahnya bareng, suami istri dengan anaknya. Wahiyah hamil, dan Asma dalam kondisi hamil. Hamil dengan anaknya yang pertama, Abdullah. Fawada'athu bi Quba, sampai ke Quba, Masjid Quba. Kalau kita umroh sampai ke Quba, awwala maqdamihimul Madinah, kedatangan mereka pertama di Madinah, thumma waladat lizubair. Kemudian setelah melahirkan
Abdullah, ini anaknya Asma. Kalau tadi kita baru menyebut 3, anak Asma lengkapnya disebut di Tabaqat Kubra. Thumma waladat li Zubair ba'da dzalik, anak-anaknya Asma dari Zubair. Memang hanya dari Zubair. Asma tidak menikah lagi setelah dari Zubair. Urwah wal Munzir wa Asim wal Muhajir wa Khadijatul Kubra wa Ummul Hasan wa Aisyah. Ada berapa? 7. Abdullah, Urwah, Munzir, Asim, Muhajir. 5 laki-laki, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 laki-laki berarti ya. Abdullah, Urwah itu laki-laki. Walaupun ada tak marbutoh, tapi tidak setiap yang ada tak marbutoh perempuan. Tolhah, laki-laki. Hamzah, laki-laki. Maisarah juga laki-laki. Jadi bukan Siti Maisarah, Aa Maisarah. Aa Maisarah. Abdullah, Urwah, Munzir, Asim, Muhajir. 5. Khadijah, Ummul Hasan, Aisyah. 8 berarti total semua anak dari Asma binti Abu Bakar. Tapi ini juga ya kita sampaikan. Thumma talaqaha Zubair bin Awam. Cerai setelah 8 anak. Begitulah kisahnya begitu. Cerai dari Zubair bin Awam setelah 8 anak, setelah melahirkan Siti Aisyah. Fakanat inda ibniha Abdillah. Asma kemudian tinggal dengan anaknya Abdullah. Maka kita akan lihat bagaimana kisah nanti akhir hayatnya Asma dengan akhir hayatnya Abdullah yang sangat dramatis, sangat luar biasa, sangat penuh perjuangan lah. Kisah yang sangat luar biasa. Ini hijrah dan keluarganya Asma binti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anaknya Asma. Atau sebelum ke sini kita akan cerita Asma itu istri yang solehah. Asma istri yang solehah. Mana solehahnya? Nah ini hadis Bukhari dan hadis Muslim 5224 2182. Seperti apa kisahnya? Seperti inilah. Menyedihkan, sedih memang. Teka hartina wacan. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, dari Asma yang cerita tentang kisah rumah tangganya, pernikahannya dengan Zubair. Qalat, kata Asma, tazawwajani Zubair menikahiku. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamluk. Dan Zubair itu tidak punya tanah, tidak punya harta, dan tidak punya budak. Punten, Zubair itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Khususnya kepada ibu-ibu, punten, tolong kemudian jangan muncul gening gitu Zubair tanya. Enggak, Zubair sahabat Rasulullah, Zubair hawari Rasulullah, Zubair dijamin masuk surga, Zubair orang pertama yang masuk Islam. Tapi namanya rumah tangga kadang, apa yang menjadi sebabnya perceraian? Sebab perceraian itu satu, pernikahan. Dalam ala kulli hal kita ceritalah. Tazawwajani Zubair menikahiku. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamluk. Zubair tidak punya harta, tidak punya tanah, dan tidak punya budak. Soleh Zubair bin Awam. Wala syai' ghaira nadih. Yang dimiliki oleh Zubair itu hanya nadih. Hartanya Zubair nadih itu ba'irun yustaqa alaih. Keledai yang hewan yang diperas susunya untuk sumber dari kata istisqa, yustaqo istisqa, untuk ambil air. Wa ghairi farasihi, dan kudanya, satu untuk diperas airnya, satu untuk dikendarai dalam peperangannya. Fakuntu, apa saja aktivitas atau apa saja
perjuangan Asma binti Abu Bakar ketika menikah dengan Zubair. Punten, Asma anaknya siapa? Abu Bakar orang kaya atau orang miskin? Zubair kalau melihat cerita Asma seperti ini termasuk golongan yang melimpah atau tidak? Belum melimpah. Tapi kenapa Abu Bakar menikahkan anaknya kepada Zubair yang secara materi tidak melimpah? Hasan? 4 menit lagi. Pertama, karena memang kaum muslimin saat itu terbatas, hanya orang-orang ya para sahabat yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah, dan yang kedua para sahabat juga mereka yakin kebersamaan dalam keimanan itu akan mendatangkan kenikmatan. Kalau bahasa Rasulullahnya bagaimana? Fadfar bidzatid din, pilihlah yang karena agama, tidak melimpah. Wala syai' ghaira nadih ba'irin yustaqa alaih wa ghaira farasih, dan hanya kudanya. Fakuntu a'lafu farasahu wa astaqil ma, sayalah yang kemudian memberi makan kudanya. Asma yang kalau bahasa kita apa? Memberi makan kuda itu, yang mencuci mobilnya. Suami saya punya mobil dan sayalah yang kemudian mencuci mobilnya, sayalah yang memberi a'laf itu ya maraban lah, maraban kudana. Wa astaqil ma, dan sayalah yang kemudian memeras airnya. Wa akhriz gharbahu, dan saya juga yang menjahit. Wa a'jin, saya yang kemudian menjahit, kemudian saya membuat ember besar. Wa a'jin, dan saya yang membuat ajin itu? Roti, membuat roti. Walam akun ahsan akhbiz, tapi saya tidak bisa membuat roti sampai sempurna. Wa kana yakhbizu jaratin li minal ansar, tetangga-tetanggaku dari golongan Ansor lah yang membantu untuk membuat roti. Wa kunna niswata sidqin, dan mereka orang-orang Ansor, wanita Ansor adalah sebaik-baiknya wanita yang sangat jujur. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si, dan sayalah yang kemudian memikul biji-biji dari kebunnya Zubair. Akhirnya Rasulullah kemudian memberikan kebun kepada Zubair. Ambil biji-bijinya, setelah dimakan diambil bijinya untuk ditanam. Artinya apa saja yang dilakukan Asma? Ya hampir bisa dilakukan banyak urusan rumah tangga yang dilakukan Asma. Kenapa nggak pakai asisten rumah tangga? Ini kata Asma, wala mamlu, nggak punya budak. Kenapa nggak nyuruh orang lain? Wala mal, dan seterusnya. Awal keluarga rumah tangga Asma binti Abu Bakar sangat luar biasa, penuh dengan perjuangan. Sampai akhirnya kata Asma, wahia minni ala thulutsai farsakh, saya membawa nawa biji-biji kurma tadi sejauh 2/3 farsakh, kurang lebih sekitar 3 km jalan kaki membawa biji-biji tadi ke kebunnya Zubair. Zubairnya mungkin berkebun, kemudian Asma yang mengantarkan makanan, Asma yang kemudian memberikan biji-biji tadi. Faji'tu yauman wan nawa ala ra'si, suatu hari saya sedang membawa biji-biji di atas kepala saya. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar, saya lewat ketemu Rasulullah dan Rasulullah sedang bersama dengan orang Ansor. Fada'ani, kemudian Rasulullah memanggilku. Apa kata Rasulullah? Nah, kita teruskan insyaallah setelah salat Isya. Assalamualaikum. Melanjutkan kisah keteladanan Asma binti Abu Bakar sebagai istri yang salehah, perhiasan dunia yang terbaik, kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, wanita yang salehah, istri yang salehah. Asma binti Abu Bakar seperti yang tadi kita sampaikan menikah dengan Zubair bin Awam, seorang pemuda yang dalam awal pernikahannya tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki yang memiliki kelimpahan harta. Tapi Allah menitipkan
kelimpahan iman di dalam hatinya Zubair bin Awam. Kemudian Asma sebagai wanita yang salehah kemudian membantu kehidupan suaminya. Kata Asma, aku yang memberikan makan untuk kudanya, aku juga yang memeraskan air, aku juga yang menjahit, aku juga yang kemudian membuatkan roti. Kemudian aku mendapatkan bantuan dari tetangga-tetangga orang Ansar. Wa kunna niswata sidq. Kemudian aku juga yang membantu Zubair bin Awam dalam bercocok tanam, berkebun kurma. Pada suatu kesempatan Asma sedang memikul kurma-kurma di atas kepalanya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani thumma qala liyahmilani khalfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membantu Asma, seorang wanita yang sudah punya anak, kemudian berjalan sejauh 3 km. Kudanya dipakai oleh Zubair bin Awam, dan Rasulullah ingin memberikan tumpangan, Rasulullah yang turun kemudian Asma yang naik. Fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Hanya saja saya malu kalau harus berjalan bersama Rasulullah sementara Rasulullah sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Asma sendirian sementara harus berada di tengah laki-laki yang lain. Meskipun boleh jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menawarkan dan Asmanya menerima, kemudian melihat Asma malu, boleh jadi Rasulullah minta para sahabatnya kemudian untuk pergi supaya Asma tidak malu. Tapi Asma lebih memilih berterima kasih. Dan kata Asma, wa dzakartu Zubaira wa ghairatahu wa kana aghyaran nas. Kemudian saya mengingat bagaimana Zubair itu suami yang sangat pencemburu kepada istrinya. Khawatir nanti ketemu dengan Zubair dan Zubair melihat kondisi ini cemburu. Padahal Asma yakin tidak akan terjadi sesuatu yang aneh-aneh pastinya. Ini bersama Rasulullah dan para sahabat. Apa yang akan dicurigai? Tapi Asma khawatir suaminya itu cemburu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu famadha. Rasulullah kemudian melihat Asma malu dan akhirnya Rasulullah meninggalkan Asma, berjalan bersama dengan sahabat yang lain. Faji'tu Zubair faqultu laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa. Ketemu dengan Zubair sampai ke kebunnya, kemudian jumpa dengan Zubair dan diceritakan, suamiku, tadi saya berjumpa dengan Rasulullah bersama dengan para sahabat, wa ma'ahu nafarun min ashabihi fa ana khali arkab. Kemudian Rasulullah merundukkan ontanya supaya saya naik. Fastahyaitu minhu wa araftu ghairataka. Saya malu kepada Rasulullah dan saya ingat bagaimana engkau sangat cemburu. Faqala. Apa kata suaminya? Ini Zubair juga sangat romantis. Tapi jangan ditanya, nah itu romantis akhirnya cerai. Lain cerita itu, lain cerita. Bisi ujung, ya menarik dari awal kemudian ke ujung. Kita sedang cerita kesolihahan Asma dan keromantisan Zubair. Kata Zubair, wallahi lahamlukan nawa kana ashadda alayya min rukubika ma'ah. Asma istriku, demi Allah, engkau memikul biji-bijian di atas kepalamu itu jauh lebih berat bagiku daripada engkau naik ke untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tidak tega melihat istri sendiri kemudian harus capek-capek. Tapi udah mau gimana lagi, kondisi kita memang seperti ini. Wallahi lahamlukan nawa kana ashadda alayya min rukubika ma'ahu. Qalat, sampai akhirnya ternyata kesulitan itu tidak selamanya. Setidaknya kalau sudah meninggal selesai kesulitan itu. Setelah itu kemudian insyaallah kalau beriman kemudahan. Hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dzalika bi khadim. Sampai akhirnya Abu Bakar setelah mengetahui kondisi rumah tangga anaknya, Abu Bakar kemudian memberikan hadiah khadim, seorang asisten, seorang pembantu di rumah, takfini siyasatal faras, yang mencukupkanku, yang akhirnya membuat aku meringankanku untuk mengurus kuda, urus mobil. Faka'an nama a'taqani, seolah Abu Bakar sudah memerdekakan saya. Seolah Abu Bakar itu sudah membebaskan
ikatan dari leher saya. Faka'annama a'taqani. Tidak komplain Asma kepada orang tuanya, "Bapak, kenapa atuh dinikahkeun teh jeung Jubair? Tuh atuh dengan Utsman misalkan, atau dengan Abdurrahman bin Auf misalkan, atau dengan siapa lah namanya." Asma binti Abu Bakar dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Asma binti Abu Bakar, dan mudah-mudahan kecintaan berbuah keteladanan. Singkat cerita, Asma kemudian melahirkan anaknya, Abdullah. Dan mungkin kita pernah mendengar bagaimana sunnah kalau punya anak ditahnik. Dan kisah ini juga terjadi kepada kisahnya Asma binti Abu Bakar. Dari Urwah bin Zubair, dari Asma binti Abu Bakar, annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair di Makkah. Asma hamil dengan Abdullah. Asma hamil Abdullah. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmun. Kemudian saya hijrah dalam kondisi hamil. Fa ataitul Madinah fa nazaltu Quba. Saya sampai di Quba, fa waladtu bi Quba, dan saya melahirkan di Quba. Thumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hijrihi. Saya datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak saya." Itu sebabnya kalau kita baca sirah, bayi pertama yang lahir di kota Madinah, bayi sahabat yang pertama yang lahir di kota Madinah adalah anaknya Zubair. Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir di kota Madinah. Thumma da'a bitamratin famadaghaha. Kemudian Asma membawa bayinya, "Ya Rasulullah, ini anak saya, pangdoakeun," dan seterusnya lah. Kemudian Rasulullah minta tolong ambilkan kurma, tamrah, famadaghaha. Kemudian Rasulullah kunyah. Thumma tafala fihi. Kemudian Rasulullah meludah di bibir Abdullah. Tapi punten, ludahnya bukan seperti kita buang ludahnya. Jangan dianggap gitulah pokoknya mah. Fakana awwala syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk ke mulutnya Abdullah bin Zubair adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum asinya ludahnya. Thumma hannakahu bitamrah. Kemudian ditahnik dengan kurma. Dikunyah kormanya, kemudian diludahi. Setelah itu kemudian kormanya dioles-oles ke mulutnya, ke rongga mulutnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Thumma da'alahu, didoakan oleh Rasulullah, fabarraka alaih, dan didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Anak pertama yang lahir di dalam Islam setelah hijrah. Fafarihu bihi farahan syadidan li'annahum qila lahum. Kenapa mereka para bahagia? Kenapa para sahabat bahagia? Orang Yahudi, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin isu untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Kata mereka, "Innal yahuda qad saharatkum fala yuladu lakum." Kalian orang muslim itu nggak akan bisa punya anak karena kalian sudah disihir oleh orang Yahudi. Yahudi itu mereka pintar sihir, mereka tinggal di Madinah. Kalau kalian datang ke Madinah, sihirnya bakal berlaku. Kalian bakal kena sihirnya Madinah, nggak akan bisa punya anak. Tapi ternyata lahir juga anak pertama, bahkan saat Rasulullah tidak lama hijrah ke Madinah. Di Quba. Quba itu transitnya Rasulullah sebelum ke Madinah. Sebelum ke Madinah. Innal yahuda qad saharatkum fala yuladu lakum. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Asma, lahir anak pertamanya, dan bukan sekedar Asma yang bahagia, tapi semua kaum muslimin bahagia. Isunya itu langsung dipatahkan dengan kelahiran Abdullah bin Zubair bin Awam. Siapa Abdullah bin Zubair bin Awam? Anaknya Asma. Maksudnya bukan siapa nasabnya. Abdullah bin Zubair bin Awam ini anak yang dididik dengan luar biasa. Bapaknya Zubair, kakeknya Abu Bakar, buyutnya bapaknya Abu Bakar, ibunya Asma, bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair main dengan anak-anak yang lain.
saat Umar bin Khattab lewat. Yang lain, anak-anak yang lain saat Umar bin Khattab lewat lari, kabur. Kenapa? Umar yang dikenal dengan ketegasannya saat berbicara, kenceng kalau ngomong, anak-anak lari. Sieun Umar. Abdullah bin Zubair berdiri dengan penuh penghormatan, tenang, kalem, santuy. Tenang Abdullah bin Zubair saat Umar bin Khattab lewat. Kata Umar bin Khattab, agak menarik perhatian. Kata Umar bin Khattab, lima lam tajri kama yajri aqranuk. Kenapa enggak lari seperti teman-temanmu yang berlarian? Kata Abdullah bin Zubair, saya bukan penjahat sehingga harus takut kepada Anda, dan jalan juga luas sehingga Anda bisa lewat. Kata Umar bin Khattab, Anda siapa? Nak, putranya siapa? Kata Abdullah, saya Abdullah bin Zubair bin Awam. Kata Umar, dzaka shibl min dzakal asad. Ini anak singa dari singa Zubair bin Awam. Pantas keberaniannya luar biasa. Umar yang dikenal mengerikan, tapi Abdullah bin Zubair kalem. Umar, ya, ada apa dengan Umar? Kenapa dengan Umar? Saya bukan penjahat, saya bukan pendosa, jalanan juga luas. Abdullah bin Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar, hasil didikan Asma binti Abu Bakar. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma sibuk membantu suami. Asma sibuk dengan anak yang banyak, 8. Tapi yang luar biasa, Asma itu tidak pernah melupakan talabul ilmi. Yang saya masih yang masih berkecamuk di kepala saya itu, bagaimana seorang ibu rumah tangga dengan anak 8 mengatur waktunya, mengurus anak, membantu suami, sekaligus cari ilmu. Dan nanti Asma juga termasuk wanita yang berjihad dalam perang Yarmuk. Masih ingat perang Yarmuk di kisah Khalid bin Walid? Kisah perang Yarmuk. Melihat reaksinya seperti yang seperti yang sudah lupa atau tidak hadir. Pokoknya mengaku tidak hadir lah. Ini Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, kata beliau, rawat Asma binti Abi Bakar, rawat Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha 58 haditsan. Asma termasuk sahabiyah yang meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya meriwayatkan hadis? Maknanya banyak mendengar dari Nabi dan banyak mengajarkan kepada generasi berikutnya, termasuk kepada para sahabat yang junior. Artinya begini, di rumah sibuk ngurus anak, sibuk membantu suami, di luar sibuk cari ilmu dan sibuk mengajarkan. Dan anaknya bukan 1, 2, 3, 8, anaknya 8. Ini yang apa namanya, ya saya pribadi masih, apa sih rahasianya Asma binti Abu Bakar sehingga bisa barokah 100 tahun dengan amal yang begitu luar biasa usianya. Kata Imam Az-Zahabi, 58 hadis. Untuk ibu-ibu khususnya dan untuk kita pada umumnya. Setidaknya minimal hadis arba'in lah, 42 hadis itu yang kita hafalkan. Setidaknya minimal. Kalau Asma meriwayatkan 58 hadis, kalau kita yang minimal hafal 42 hadis, tinggal nambah 16 hadis deui. Dengan matannya, dengan artinya, dengan rawinya. Ya rawahu Bukhari, rawahu Muslim dan seperti itu, insyaallah enteng lah. Insyaallah mudah. Ittafaqalah al-Bukhari wa Muslim ala 13 haditsan, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disepakati oleh Syaikhain Bukhari Muslim 13 hadis. Wa anfarada al-Bukhari bi 5 ahadits, yang diriwayatkan oleh Bukhari saja 5 hadis. Wa Muslim bi 4, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 4 hadis. Siapa saja muridnya? Haddatsa anha, yang meriwayatkan dari
Asma binti Abu Bakar, muridnya Asma binti Abu Bakar. Pertama, ibnaha, dua anaknya, Abdullah dan Urwah. Urwah bin Zubair bin Awam termasuk ulama Madinah. Wa hafiduha, cucunya Abdullah bin Urwah bin Zubair bin Awam. Wa hafiduhu, kalau tadi hafiduha, kalau ini hafiduhu. Kalau hafiduha itu cucunya Asma, kalau hafiduhu cucunya siapa? Cucunya Urwah. Urwah anaknya Zubair, anaknya Awam, punya cucu. Cucunya Abdullah, maaf. Ibad bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Wabnu Abbas, Abdullah bin Abbas termasuk yang meriwayatkan dari Asma. Wa Abu Waqid Al-Laythi wa Safiyah binti Syaibah wa Muhammad ibn al-Munkadar wa Wahab bin Kisan wa Abu Naufal Muawiyah bin Abi Aqrab, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata muridnya ada banyak yang menceritakan dari Asma binti Abu Bakar. Di rumah aktif, wah, kalau di rumah pasti aktif lah. Di rumah terurus, suami terbantu, murid juga ada banyak. Murid juga ada banyak. Ilmu yang luar biasa, waktu yang luar biasa, keberkahan yang begitu luar biasa. Ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang Asma binti Abu Bakar. Ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian. Allah tidak melarang kepada mereka untuk berbuat baik. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ayat ini kata Ibnu Jarir turun kronologinya kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Yang meriwayatkannya Abdullah bin Zubair, anaknya tadi. An abihi, dari Zubair bin Awam, qala, kata Zubair, nazalat fi Asma binti Abi Bakar, turun ayat Al-Quran pada Asma, tentang Asma binti Abu Bakar. Wa kanat laha ummun fil jahiliyah yuqalu laha Qutailah binti Abdul Uzza. Asma punya ibu namanya Qutailah, masih kufur. Fa'atatha bihadaya wa sinabin wa aqutin wa simanin. Datang ibunya ke Asma dengan membawa banyak hadiah. Hadiahnya makanan, baju, miriplah kalau kita mudik pulang bawa kaleng kongguan, balik lagi bawa karung beas. Jadi kadang tidak seimbang. Ala kulli hal. Fa'atatha bihadaya wa sinabin wa aqutin wa siman. Ibunya datang membawa hadiah. Faqalat, kata Asma, la aqbal laki hadiyah. Ibu, mohon maaf, saya nggak bisa nerima hadiah. Saya nggak bisa nerima hadiah. Wala tadkhuli alayya, dan ibu mohon maaf jangan dulu masuk ke rumah. Ibunya sudah di depan pintu bawa hadiah banyak. Ibunya kafir, ibunya ya bukan sahabi ya. Asma, ini ibu Asma. Dibuka, oh ibu jangan dulu masuk ya. Tapi ibu bawa hadiahnya, jangan dulu masuk. Kenapa Asma? Kalau tadi Abu Bakar dengan Abdurrahman, kalau sekarang kisahnya berulang antara Asma dengan ibunya, Qutailah. Kata Asma, la aqbalu laki hadiyah wa la tadkhuli alayya hatta ya'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu jangan masuk ke rumah kecuali kalau Rasulullah memang mengizinkan ibu untuk datang ke rumah. Punten Bu, badeka Rasulullah lah. Asma kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanya, ya Rasulullah, ibu saya datang, ibu saya bawa hadiah, afa asili ummi, apa saya harus tetap menjaga silaturahim dengan ibu saya? Afa asili ummi? Kata Rasulullah, sili ummak, sili ummik, sili ummak. Asma, tetap jaga silaturahim dengan ibumu walaupun dia masih
kafir. Terima ibumu, terima hadiahnya. Kalau itu makanan yang bukan sembelihan dan seterusnya, terima. Sili ummak. Fadzakarat dzalika Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah. Saat Asma kemudian cerita kepada Rasulullah, kemudian mendengarkan Siti Aisyah, di situ kemudian turun ayat, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Punten, kalau Asma yang punya ibu masih kafir saja masih diperintahkan untuk menjaga silaturahim, apalagi dengan ibu yang jelas-jelas muslimnya, jelas-jelas solehahnya, jelas-jelas selalu mendoakannya, apa ia tidak menjaga silaturahim dengan ibu kandungnya? Padahal kita pernah singgung ya di pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, tidak akan celaka orang yang berbakti kepada ibunya. Surat apa itu yang pernah kita singgung? Oh, pada tidak hadir berarti. Surat Maryam ya kalau tidak salah. Surat Maryam ayat ke-32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah mewasiatkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak akan menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Tidak akan celaka orang yang berbakti kepada ibunya. Andai terlihat seperti orang yang celaka, itu celaka yang menurut orang celaka duniawi, tapi di akhiratnya dia tidak akan celaka. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau yang masih kafir saja masih diperintahkan untuk menjaga silaturahim, diterima hadiahnya, diterima kunjungannya, jangan ditolak pemberian hadiahnya. Apalagi yang sudah jelas-jelas ibunya muslim, ibunya solehah, ibunya selalu mendoakan, ibunya miskol, kayaklah sibuk, miskol lagi, kayaklah sibuk. Bu, mohon maaf, tadi lagi ada sesuatu, ibunya sudah keburu pundung. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ada apa bu? Enggak apa-apa, cuman pengen dengar suaranya saja. Padahal mamarin tadi kangen, cuman karena seperti itu akhirnya sudahlah, nggak apa-apa. Khawatir seperti kisahnya siapa yang di Bani Israel itu? Juraij. Kisah Juraij. Juraij, sholat saya atau ibu saya? Sholat saya. Juraij, sholat saya atau ibu saya? Sholat saya. Juraij, sholat saya atau ibu saya? Sholat saya. Ibunya kemudian mendoakan Juraij, ya Allah jangan cabut nyawa Juraij sebelum Juraij mendapatkan fitnah seorang wanita. Fitnah wanita. Terjadilah apa yang terjadi. Wanita pezinah kemudian menuduh, memfitnah, menuduh palsu Juraij berzinah dengan dia. Lahir anaknya, kemudian bikin pengumuman, ini hasil zina saya dengan Juraij, ini hasil zina saya dengan Juraij. Orang-orang marah datang ke tempatnya Juraij. Juraij, keluar sudah, tong sholat wae, keluar. Kata mereka, ada apa? Kata Juraij, ada apa? Nah, sudahlah Juraij, tukang zina malah pura-pura, sini keluar. Juraij dituduh tukang zina. Kemarin Juraij dipanggil ibunya tidak keluar, sekarang dipaksa keluar oleh orang-orang yang marah. Juraij keluar, Juraij kemudian keluar, kata Juraij, demi Allah saya tidak berzina. Kalau tidak berzina, ini anak siapa? Kata Juraij, bukan anak saya. Ini bukti zinahnya. Mana bukti tidak berzinahnya? Memang hese. Bukti zinahnya ada, kata mereka. Ini bukti zinahnya. Mana bukti tidak berzinahnya? Akhirnya Juraij minta izin untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat lah ceritanya sholat. Walaupun tata caranya mungkin berbeda dengan zaman sholat lah. Juraij sholat kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian dipegang perut bayi tadi. Ditanya. Dipegang. Saha bapak maneh? Siapa bapakmu? Juraij bukan orang Sunda. Saha bapak maneh? Dipegang perutnya, bayinya bisa berbicara. Kata sang bayi, bapak saya penggembala domba. Bayi yang bisa berbicara itu hanya 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa, bayi Juraij, bayi di kisah Juraij,
dan bayi di kisah Ashabul Ukhdud. Hanya 3 bayi yang bisa berbicara. Juraij masih diselamatkan oleh Allah karena ahli ibadah. Tapi Juraij mendapatkan fitnah karena kekesalan ibunya yang miss call tapi nggak direspon, nggak dijawab oleh Juraij. Al-Quran bicara tentang Asma. Al-Quran memerintahkan Asma untuk tetap silaturahim, tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya kafir, apalagi orang tuanya bawa hadiah, komo hari gitu mah, terima saja. Memberi saja masih diperintahkan, apalagi menerima. Nasihat Nabi kepada Asma. Nasihat Rasulullah SAW kepada Asma dalam hadis riwayat Abu Daud. An Abdullah bin Abi Mulaikah qala haddathatni Asma, dari Abdullah bin Abi Mulaikah qalat, kata Asma, ya Rasulullah, mali syai'un illa ma adkhala alayya Zubairu baitah. Ya Rasulullah, saya nggak punya banyak harta kecuali yang dibawa Zubair ke rumahnya. Afa u'ti minhu? Ya Rasulullah, boleh gitu kalau saya sedekah sementara saya juga termasuk orang yang punya kebutuhan. Sementara Zubair itu tidak membawa banyak ke rumah kecuali ya yang biasa dimiliki oleh kita. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'ti wala tuki fayuka alaik. Asma, meskipun kondisi Zubair seperti itu, kalau engkau memang pengen memberi, beri. Wala tuki. Tuki itu la tadakhiri wa tamna'i ma fi yadika anis sadaqah. Jangan engkau pelit dari sedekah walaupun mungkin engkau tidak punya banyak. A'ti wala tuki fayuka alaik. Berilah, jangan bakhil, karena engkau bakhil akan semakin susah rizkimu. Lalu bagaimana Asma mengamalkan, mengaplikasikan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi semangat infaknya Asma. Yang menceritakan siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Anak pertamanya yang menjadi saksi mata bagaimana semangat infak Asma, semangat infak ibunya. Walaupun ibunya dalam kondisi kesusahan, walaupun suaminya susah, tapi semangat infaknya luar biasa. Kata Abdullah bin Zubair, ma ra'aitu imra'atan qat ajwad min Aisyah wa Asma. Maksudnya ibunya, tapi biasa nyebut nama. Kata Zubair, kata Abdullah, saya tidak pernah melihat perempuan yang lebih dermawan dari Siti Aisyah dan Asma. Saya tidak pernah melihat wanita yang jauh lebih dermawan dari Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Hanya saja kedermawanan Siti Aisyah dan Asma itu agak berbeda. Caranya, dermawannya sama, caranya yang berbeda. Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza ijtama'a indaha wada'athu mawadhi'aha. Kalau Siti Aisyah, itu cara sodakohnya dikumpulkan sampai banyak, baru setelah itu sodakohkan. Jadi sodakohnya itu jumlah yang banyak. Adapun Asma, fakanat la tadakhir syai'an li ghad. Adapun ibunya Abdullah, adapun Asma, ada sesuatu yang lebih kirim. Ada sesuatu yang lebih kirim. Masak misalkan ada kelebihan, nggak pernah dimasukkan ke kulkas tapi kirim ke tetangga, gitulah kalau bahasa sekarang. Jadi ini sudah pada makan, malam sudah pada makan, sudah bapak sudah makan, sudah anak-anak sudah pada makan, semuanya 8 anaknya sudah makan, sudah. Ini nggak ada yang makan lagi, nggak ada, ya sudah. Kalau begitu tolong kirimkan ke yang belum makan. Kalau Siti Aisyah dikumpulkan, ya sudah banyak ini, berikan. Tapi sama-sama dermawan. Bagaimana tidak dermawan sementara ayah mereka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kedermawanannya tidak bisa dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat jasanya itu sudah dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar jasanya nggak bisa dibalas oleh Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang jasanya nggak bisa terbalas hanya Abu Bakar. Saya kira wajar kalau bapaknya juga jor-joran dalam infak, gen semangat infaknya nurun ke anaknya. Sampai Umar bin Khattab itu angkat tangan, sudahlah kalau lomba infak dengan Abu Bakar mah eleh lah pokoknya mah.
saat perang Tabuk, lomba infak para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, ini infak saya. Nanya Rasulullah, ma abqaita li ahlik, untuk keluargamu sisanya apa? Kata Umar bin Khattab, mithluhu ya Rasulullah, seperti yang saya infakkan itu yang saya sisakan. Berarti Umar infak berapa banyak? Setengahnya. Seperti yang saya infakkan itu yang saya sisakan. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah infak. Kata Rasulullah, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan? Kata Abu Bakar, Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Kata Umar, sudah, saya angkat tangan, saya nggak akan bisa mengejar amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ayah yang seperti ini melahirkan anak yang seperti Asma dan Siti Aisyah. Kanat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha tumarridul marda wa ta'tiqu kulla mamlukin laha. Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Asma binti Abu Bakar memberikan pelayanan gratis, yang cash gratis, bak sos gratis. Asma tumaridul mardo, memberikan pengobatan gratis, pelayanan kesehatan gratis, bakti sosial gratis, wa ta'tiku kulla mamlukin laha, dan memerdekakan semua budak-budaknya. Padahal Masya Allah, saya baru bisa cerita mungkin kalau bab masalah budak seperti ini, karena kita juga belum tahu ada yang namanya budak di zaman sekarang. Asma awal pernikahan gak punya budak. Lama-lama Zubair kemudian kaya raya, kemudian memberi hadiah kepada Asma, nih budak, nih budak, nih budak, hadiah untukmu, hadiah untukmu, hadiah untukmu. Asma kemudian, tidak boleh lagi nikah, dia tidak punya budak, oke, merdeka, 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 merdeka. Awal nikah tidak punya budak, seperti yang Asma ceritakan, wa ta'tik kul, kalimat kul semua, kul itu artinya semua. Wa ta'tiku kulla mamlukin laha, semua budak-budaknya dimerdekakan. Jung gak dituju, sudah merdeka, merdeka. Asma. Kanat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha taqulu li banatiha wa li ahliha. Nasihat Asma kepada anaknya setelah Asma mendapat nasihat dari nabinya. Kata Asma kepada anak perempuan dan kepada keluarganya, anfiqna wa tasaddaqna, anak-anakku, keluargaku, berinfaklah dan bersedekahlah, wala tantazirna fadla, dan gak usah nunggu kalian punya kelebihan. Fa inna kunna in intazarna al-fadla lam tafdulna syai'a. Kalau kalian menunggu kelebihan baru setelah itu berinfak, gak akan lebih-lebih, kata Asma. Walaupun prinsipnya berbeda tadi dengan prinsipnya Siti Aisyah. Kalau prinsipnya Asma, gak usah nunggu berlebih untuk bisa bersedekah, sedekah saja. Wa in tasaddaqna lam tajidna faqdah. Dan kalau kalian bersedekah, kalian tidak akan pernah merasakan kehilangan harta. Ini pengalaman pribadinya Asma binti Abu Bakar mengamalkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir dari Asma. Kalau tadi kita cerita apa saja poin-poin hari ini? 1, jangan pernah sepelekan amal soleh, karena boleh jadi yang sekejap ditambah dengan ikhlas diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat terbesar bagi seorang laki-laki adalah istri yang solehah, perhiasan yang terbaik. Yang ketiga, apa tadi? Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sedekah dan semangat infaknya. Yang keempat, birrul walidain, kepada ibunya. Yang kelima, ini yang terakhir, Asma dan keluarga, Asma dan anaknya. Asma sebagai seorang ibu, Asma sebagai seorang murabbiyah, Asma pendidik sang pejuang. Anaknya Abdullah bin Zubair itu mati syahid atas motivasi Asma. Kia cerita nama. Kia cerita nama. Dakhala Abdullah bin Zubair ala ummi. Abdullah bin Zubair datang ke rumah ibunya, ke Asma binti Abu Bakar. Hina ra'a minan nasi ma ra'a min khudlanihim. Kalau diceritakan panjang, intinya saat dinasti Umayyah yang pertama jadi pemimpinnya adalah Muawiyah, kemudian setelah Muawiyah Yazid, kemudian setelah itu Marwan, kemudian setelah itu Abdul Malik bin Marwan.
Saat Marwan kemudian mengundurkan diri, dalam tanda petik bahasa sekarang itu, ada kekosongan pemerintahan di tubuh kaum muslimin di zaman Marwan. Maka Abdullah bin Zubair bin Awam di tengah kekosongan pemerintahan itu kemudian menyatukan kaum muslimin, menggerakkan kaum muslimin, tetap menjaga persatuan kaum muslimin, sampai akhirnya orang-orang di sekitarnya itu mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin. Akhirnya jadi khalifah lah saat itu. Tapi ternyata keluarga Muawiyah, dinasti Muawiyah, mereka nggak setuju kalau Zubair bin Awam yang jadi pemimpin. Akhirnya disepakati anaknya Marwan, Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian menjadi pemimpin dari dinasti Umayyah. Ada dua pemimpin, satu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, sekali lagi, di saat kekosongan pemerintahan, beliau kemudian jadi pemimpin. Kalau disebut sah, sah. Karena lagi kosong. Bukan dalam kondisi ada, lagi kosong jadi pemimpin. Melihat Abdullah bin Zubair kemudian diangkat jadi pemimpin oleh orang-orang sekitarnya, Mekah, Hijaz, kemudian Khurasan dan seterusnya yang sepakat dengan kepemimpinan Abdullah bin Zubair, dinasti Muawiyah mereka enggak. Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah kaum muslimin. Singkat cerita, gesekan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, kekuatan Abdullah bin Zubair itu semakin menyusut, sampai kata Abdullah bin Zubair, ya ummah, khadzalanin nas hatta waladi wa ahli falam yabqa ma'i illa al-yasir mimman laisa indahu min ad-dafi akthar min sabri sa'ah. Bu, orang-orang yang kemarin berada di sekitarku, mereka sudah pergi meninggalkanku. Yang tersisa hanya sedikit saja yang mereka nggak mungkin bisa bersabar kecuali sesaat. Wal qaum yu'tunani ma aradtu minad dunya fama ra'yuk. Ibu, mereka menawarkan kepadaku dunia, asalkan aku menanggalkan kepemimpinan ini, asalkan aku menanggalkan senjata ini, asalkan aku menyerah, nanti jabatan, dunia, harta diberikan semuanya. Bagaimana pendapat ibu? Apa kata Asma? Kata Asma ke anaknya, anta wallahi ya bunayya a'lamu binafsik. Abdullah, engkau lebih kenal dengan dirimu sendiri. In kunta ta'lam annaka ala haqqin wa ilaihi tad'u, kalau engkau yakin engkau di atas kebenaran, famdilahu, lanjutkan. Kalau engkau yakin engkau berada di atas kebenaran, lanjutkan. Faqad qutila alaihi ashabuk, teman-temanmu sudah banyak yang terbunuh. Teman-temanmu, teman seperjuanganmu itu sudah banyak yang tumbang. Kalau engkau yakin engkau sedang memperjuangkan kebenaran, lanjutkan. Kalau engkau yakin. Wala tumakkin min raqabatika yatala'abu biha ghilman Umayyah. Jangan engkau pasrah, jangan engkau biarkan lehermu kemudian dipermainkan oleh anak-anak Umayyah. Maksudnya anak-anak Umayyah itu dinasti Umayyah, dinasti Umayyah. Wa in kunta innama aradta dunya. Nah, tapi kalau yang engkau inginkan itu dunia, hanya sekedar dunia, fabi'sal abdu anta. Engkau adalah hamba yang paling buruk di dunia. Kata ibunya ke anaknya. Ahlakta nafsak, engkau sudah mencelakakan dirimu sendiri. Wa ahlakta man qutila ma'ak, dan engkau sudah mencelakakan sahabat-sahabatmu yang sudah terbunuh sebelummu. Wa in qulta, dan seandainya, ini masih kata Asma, seandainya engkau mengatakan, kuntu ala haqqin falamma wahana ashabi da'uftu. Kalau engkau mengatakan, bu, saya tuh benar di atas kebenaran, tapi sahabat-sahabat saya sekarang pergi meninggalkan, makanya saya sekarang jadi lemah. Andai itu yang kau ucapkan, fahadha laisa fi'lul ahrari wala ahluddin. Sifat seperti itu bukan sifat orang yang merdeka dan bukan sifat orang yang punya agama. Bukan sifat orang yang punya agama kalau seandainya dia dengan sahabatnya kuat, tapi kalau sahabatnya meninggalkan dia kemudian, sudahlah batur ge, sudah menyerah, saya juga menyerah saja. Kata Asma kepada anaknya, kalau engkau memang seperti itu, bukan sifatnya orang yang merdeka. Wa kam khuluduka fid dunya, berapa lama sih nak kita berada di dunia? Al-qat, ini yang luar biasa. Ibu di depan anaknya kemudian mengucapkan kalimat al-qatlu ahsan. Terbunuh itu jauh lebih baik. Kalau bahasa kita apa?
menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, kalau berjuang mati-matian. Kalau sahabatmu banyak yang sudah jadi korban, jangan engkau menyerah. Engkau merelakan sahabatmu begitu saja, sementara engkau kemudian menyerah mengangkat tangan kepada rivalmu. Al-qatlu ahsan, terbunuh itu jauh lebih baik. Fadana ibnu Zubair faqabbala ra'saha. Ibnu Zubair kemudian mendekat ke Asma dan dicium kepalanya Asma. Kata Zubair, kata Abdullah bin Zubair, hadza wallahi ra'i. Bu, demi Allah, itu memang pendapatku. Walladzi qumtu bihi da'iyan ila yaumi hadza ma rakantu ila dunya wala ahbabtul hayah wa ma da'ani ila al-khuruji illa al-ghadabu lillah, dan seterusnya. Kata Abdullah bin Zubair, Bu, yang saya lakukan itu hanya sekedar meminta pendapat ibu. Saya khawatir kalau saya meninggal kemudian ibu tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya khawatir ibu sedih dengan meninggalnya saja. Saya yakin saya akan terbunuh dan saya tetap berada di atas jalan ini. Hanya saja kalau saya meninggal, ibu jangan sedih. Yang saya khawatirkan sekarang adalah kalau mereka menguliti saya. Apa kata Asma? Ini punten, seorang ibu yang mendengar kabar anaknya akan mati dan khawatir kalau anaknya bakal dikuliti. Karena lawan, dalam tanda petik, lawan politiknya itu orang yang dikenal kejam dalam sejarah, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kata anaknya, kata Abdullah bin Zubair, Bu, saya khawatir kalau saya meninggal saya akan dikuliti. Apa kata sang ibunda? Kata Asma binti Abu Bakar, bukannya jadi lemah, malah makin kencang. Nah, fama yadurru syah salkhuha ba'da dzabhiha. Nah, kalau ada kambing yang sudah disembelih, memangnya kalau dikuliti bakal merasa sakit? Engkau tidak akan merasa sakit kalau sudah terbunuh, dikuliti sudah selesai. Kalau sudah mati sudah tidak akan terasa sakit lagi. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair kemudian berterima kasih. Jazakillah ya umma khairan. Fala tada'id du'a li qabla wa ba'd. Jangan tinggalkan doa untukku. Kata Asma, la ada'uhu abadan. Saya enggak akan meninggalkan doa untukmu. Faman qutila ala batilin faqad qutilta ala haqqin. Ada orang yang terbunuh di atas kebatilan, engkau mudah-mudahan terbunuh di atas hak. Kemudian mendoakan, Allahumma arham tula dzalikal qiyam fil lailit tawil. Ya Allah, rahmatilah panjangnya qiyamul lail Abdullah bin Zubair. Wa dzalikan nahib wa dhama fi hawajiril Madinah wa Makkah. Dan rahmatilah semua rasa haus yang pernah terjadi saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa barrahu bi abihi wa bi. Dan rahmatilah dengan baktinya Abdullah bin Zubair kepada orang tua. Allahumma qad sallamtuhu li amrika fih wa raditu bima qadait. Fa athbiti fi Abdillah thawab as-sabirin asy-syakirin. Ya Allah, berikanlah kethabatan, keteguhan kepada anak saya Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini kisah Abdullah bin Zubair bin Awam, kisah pejuang yang luar biasa. Berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, singkat cerita kemudian terbunuh. Setelah terbunuh kemudian disalib selama 7 hari. Orang yang sudah mati kemudian terbunuh dan disalib selama 7 hari, nggak langsung dikuburkan. Hajjaj kemudian ketemu Asma. Hajjaj yang membunuh Abdullah bin Zubair nanya ke Asma. Kata Hajjaj, Asma, bagaimana pendapatmu tentang kekuatanku yang sudah menghancurkan musuh Allah? Kata Hajjaj. Apa jawaban Asma? Asma sahabiyah. Hajjaj bukan sahabat. Asma dzatun nitaqain. Sahabat yang ke-17 masuk Islam, ke-18 masuk Islam. Menghadapi Hajjaj yang dikenal dengan kekejamannya, dengan tenang Asma menjawab, araka qad afsadta alaihi dunya wa arahu qad afsada alaika akhiratak. Hajjaj, yang saya lihat adalah engkau sudah menghancurkan dunia anakku dan anakku sudah menghancurkan akhiratmu. Hajjaj langsung pergi. Mendapat jawaban wanita yang usianya sudah sangat sepuh, karena
Nggak lama, beberapa hari setelah Abdullah bin Zubair bin Awam wafat, Asma pun wafat. Ini kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, kata Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dari Mus'ab bin Abdullah bin Zubair, dari Mus'ab anaknya Abdullah, anaknya Zubair. Abdullah bin Zubair yang tadi kita ceritakan punya anak namanya Mus'ab. Cerita Mus'ab itu, matat Asma binti Abi Bakar ba'da qatli ibniha Abdullah ibni Zubair bilayalin. Beberapa malam setelah anaknya terbunuh, Asma juga meninggal. Wa kana qatluhu yaumul thulatha, dan terbunuhnya Abdullah bin Zubair itu hari Selasa, 17 tanggal 17 Lailah khalat min Jumadil Ula, tanggal 17 Jumadil Ula, tahun ke-73 Hijriyah. Kanat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha khatimatan man mata minal muhajirin wal muhajirat. Kata Imam Az-Zahabi, Asma adalah wanita terakhir yang wafat dari golongan muhajirin. Balagat Asma binti Abi Bakar minal umur, kata Ibnu Katsir, usia Asma, umur Asma mi'ah sanah, 100 tahun. Yang luar biasa, fisiknya itu benar-benar terjaga kecuali hanya matanya. Matanya tidak bisa melihat, tapi kata Ibnu Katsir, walam yasqut laha sinnun. Usia 100 tahun tapi giginya terjaga, tidak ada yang tanggal. 100 tahun, lam yasqut laha sinnun walam yungkar laha aqlun. 100 tahun giginya utuh, 100 tahun akalnya masih mampu untuk berdebat dengan Hajjaj. Biasanya kalau dia berhadapan dengan seorang yang penjahat, hilang akal. Apalagi misalkan seorang wanita yang mungkin usianya sudah semakin sepuh, kadang mentalnya semakin tidak seperti usia, semakin turun, menghadapi orang yang kejam. Anaknya terbunuh, sedih ketemu orang kejam, sudah sepuh. Tapi kata Ibnu Katsir, lam yungkar laha aqlun. Usia 100 tahun. Rahimahallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati Asma binti Abu Bakar, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah Asma binti Abu Bakar, singkat, tapi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada bekal amal soleh dari kisah Asma ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Tidak ada yang ditanyakan kan? Alhamdulillah. Kalaupun ada, ya di kesempatan berikutnya mudah-mudahan silahkan dikumpulkan saja insyaallah. Kita akhiri saja dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.